tiba-tiba ada berita yang sangat hot ya. Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita akan lanjutkan lagi teman membahas Link Satsu episode 550. Dan spesial kali ini kita akan bahas untuk nama trademark terbaru untuk Ultraman ke-7 di era Reiwa ya teman, yaitu adalah Ultraman Omega. Wah, Ultraman Omega setelah Ultraman Arc. Wah, pastinya ini seperti apa ya, hal yang cukup fresh lagi nih sepertinya ya, karena kalau kita throwback kedua seri sebelumnya teman, yaitu Blazar dan juga Arc gitu ya. Jadi hubungannya apa sih Blazar sama Arc ini? Jujur aja ya teman ya, Blazar sama Arc ini tuh kalau kita hubung-hubungkan ya, itu seperti dimensi dan juga cahaya gitu ya. Sementara kalau Arc ini kan itu lebih ke cahaya dan imajinasi gitu ya. Jadi bisa dilihat juga untuk base itu dari cahaya tetap gitu ya. Tapi kalau si Arc ini tuh adalah imajinasi gitu ya. Dan nggak tahu ya teman, ini kan Bandai bilang juga ini masih rumor lah atau belum official lah kayaknya. Jadi kalaupun emang bener namanya tuh Ultraman Omega, wah cukup unik ya teman, karena nama Omega sendiri juga bisa dibilang ya cukup baru gitu ya, karena nama Omega sendiri itu bisa bilang juga apa ya, kayak yang ada tuh di Kamen Rider bahkan ya, kayak Omega Drive yang si Ghost tuh ya. Nah, kalau yang udah-udah kan kayak Ultraman Blazer itu ambil konsep primitif gitu ya, dengan Ultraman Blazernya yang memang super aktif gitu ya. Tahu kan ya aktif apa itu Ultraman Arc gitu, apa Ultraman Blazer gitu ya. Sampai-sampai episode 1 Blazer aja jadi salah satu trending ya, trending topik gitu ya, di penayangan perdananya itu trending topik gitu ya, kayak yang paling laris se-Ultraman mungkin ya, karena ibaratnya konsepnya yang betul-betul baru, betul-betul fresh sekali kayaknya, ditambah lagi koreografinya, sinematografinya dan seterusnya gitu ya. Nah, apa sih bedanya dengan Ultraman Arc ini? Kalau Ultraman Arc ini tuh bisa juga memainkan konsep kamera movement juga gitu ya. Tapi kalau dari segi kekuatannya, Paisa tuh dari imajinasi. Mungkin yang udah-udah kan kayak misalnya untuk Kira Major kayaknya pakai imajinasi gitu ya, ataupun Tokyo Ranger ya kan di seri sebelah gitu ya. Atau misalkan di serial apa ya, yang pakai imajinasi itu loh temennya, kamar apa ya, lupa temennya. Pokoknya juga dia tuh kayak bisa meng-create sesuatu ya yang ada dalam pemikiran dia gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih Omega ini apa maksudnya. Nah, ini kalau kata Google ya teman ya, kalau misalkan Omega itu punya banyak arti gitu ya, jadi ini rangkumannya gitu ya. Ya nggak tahu nih Omega ini tuh katanya ya dari apa unsur kimia lah kan, tapi kita nggak akan masukin teman karena nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau dalam psikologi, Omega itu menggambarkan seseorang yang cerdas, romantis, terkadang sedikit tertutup, dan terlalu sensitif. Mereka juga selalu merasa paling nyaman dengan diri mereka sendiri. Oh, nah lebih jelas nggak teman? Itu seperti sifat lah mungkin ya, sifat atau kepribadian seseorang, di mana seseorang yang tidak takut untuk menunjukkan kelebihan yang ia miliki pada orang lain gitu ya. Lalu juga dapat diandalkan. Tetapi Omega ini menjadi sosok yang sangat emosional, terutama ketika rencananya tidak berjalan dengan baik. MC-nya entah kutu buku gimana nih ya, mungkin dia pakai kacamata atau gimana kayaknya, entah bayangannya kayak gitu mungkin ya. Atau Omega ini tuh bisa bilang juga seperti apa ya, kayak sumber kekuatan yang besar gitu ya, Omega mega gitu ya. Soalnya Omega kan kayak huruf unitnya kan kayak alpha ya temen ya, kayak kan W gini kan ya, terus kayak ada sambung menyambung gitu ya temen ya, jadi kayak A atau Omega gitu ya. Nah, dari situ aja pastinya kita juga mikir nih, MC-nya seperti apa ya? Soalnya MC terakhir kali kan seperti Blazar, itu bapak-bapak ya, atau seorang kapten ya, pertama kalinya MC-nya itu adalah kapten tim ya, bukan kayak member baru atau member yang udah terlatih, atau ibarat tuh kayak newbie lah gitu ya, atau kayak orang random yang kayak dapat kekuatan terus bisa masuk ke suatu tim gitu ya. Atau bisa juga ini orangnya tuh punya orang dalam lah gitu ya, contohnya kayak Trigger gitu ya. MC kita itu kan kayak masuk tim aja kan dari orang dalam gitu ya, jadi ya bisa dibilang juga seperti itu ya. Nah, apalagi kalau MC-nya tuh yang apa ya, kayak
apa ya, dia tuh ceria-ceria dan baik kayak umumnya gitu ya. Tapi kalau Ark ini kayaknya beda case deh ya temen ya, sedikit beda gitu. Karena dia tuh punya kekuatan imajinasi gitu ya. Dia sebenarnya bisa kok mau membantu semua orang gitu. Cuman dia juga ada rasa tidak percaya dengan seseorang ya, terutama ke Shu Ishido gitu ya. Yang mana juga orang dari orang penting gitu ya. Jadi dia juga ada pertentangan lah dengan Shu Ishido ini. Ya kan juga pernah itu kan bersitegang kan di episode berapa tuh, episode 6 gitu ya. Nah terus apa ya, apalagi MC yang contohnya kayak mungkin kalau yang punya ciri khasnya tuh kayak kata Ulf ya kan, si Haruki itu ya tuh bagus ya kan ya. Dia bukan sekedar kayak nolong orang kan, tapi dia memang ada chemistry gitu ya, chemistry dengan Z gitu. Nah itu baru kelihatan MC-nya gitu ya. Atau mau MC yang serius gitu ya. Nah MC yang serius tuh bisa kayak Ultraman Orb gitu ya, dia kan penjelajah gitu ya, jadi dia sering pakai topi atau sering membawa harmonika gitu ya, kan ada unsur romansanya juga gitu ya. Terus ada Ultraman apa ya, Agul mungkin ya. Agul juga kan dia tuh serius juga gitu ya. Kalau si trio 3 Daina Gaya kan itu, kalau 3 kan itu seperti ada inkarnasi gitu ya. Nah kalau si Kengo itu kan reinkarnasi, tiga itu reinkarnasi, si Trigger itu inkarnasi, dia tahu kan maksudnya. Nah jadi itu kan ada dasarannya kan ya, dasaran MC-nya itu kenapa bisa jadi Ultraman, kenapa bisa jadi pahlawan gitu ya. Kalau yang kita lihat kan di sini kan misalnya di era New Generation yang 6 seri aja deh ya kan ya, Taiga itu kan dia Hiroyuki Kudo gitu ya, yang mana juga di awal-awal sih MC ini ya, Hiroyuki Kudo kan itu bisa dibilang juga ya cukup aktif gitu ya, dan bisa dibilang juga dalam tanda kutip dari babunya 3 Ultraman ini gitu ya. Dia nggak ada reaksi apapun gitu, atau kayak nggak ada effortnya gitulah gitu ya. Jadi cuma beberapa momen doang dia tuh bisa lebih effort gitu ya sebagai seorang MC gitu ya. Nah yang tadi kan udah kita bahas kan ya, Taiga, Z dari Trigger. Kalau Decker ini itu lebih ke dia adalah seorang penjual kerupuk ya, kerupuk senbei gitu ya. Jadi dasarnya pun juga dia kan selalu membantu orang-orang kan ya. Jadi ini lebih normal mungkin ya, karena base satu memang dia tuh baik hati kan ya, dan suka menolong gitu ya, mirip kayak Jit lah gitu ya. Nah kalau Jit sendiri itu kan punya konflik anak sama bapak gitu ya, sementara kalau yang lainnya pun juga ya Rubu gitu ya, dia juga suka menolong si kembar gitu ya, Kasumi Isami gitu ya. Terus apalagi ya, pastinya dari segi chemistry ya, kita bisa bilang untuk si yang paling pertama sih ini temennya si Haruki sama Z gitu ya. Yang kedua Blazar sama Kento ya, itu bagus ya teman chemistry-nya. Dan yang ketiga mungkin Ark sama Yuma mungkin ya. Karena bisa bilang juga untuk chemistry yang kita lihat di sini tuh ya, ini di era Reiwa ya teman ya. Kalau chemistry yang kita maksud di seluruh Ultraman ya, terutama di Heisei sampai Reiwa, yang nomor 3 itu adalah si Orb gitu ya. Bisa bilang bukan hanya chemistry aja, tapi seriesnya juga gitu ya. Nah dari tadi kita udah bahas ya teman, dari segi karakter gitu ya. Kalau karakter Omega ini diibaratkannya seperti sifatnya yang bisa menunjukkan ya, kayak ingin menunjukkan skill dia kan ya, atau bisa mengatasi semua masalah ya kan ya. Jadi lebih kayak Jit mungkin ya sifatnya ya. Tapi kalau MC ini kayak bocil atau gimana ya nggak tahu lah gitu ya. Soalnya rata-rata pun juga MC yang saat ini teman itu matang-matang semua loh teman ya. Di 2 seri bahkan ya, di Blazar itu bapak-bapak umur 30-an ya, 35 tahun kalau ya saya. Terus kalau si Ark itu kan 24 tahun ya teman ya, untuk si MC-nya Yuma gitu ya. Nah yang paling matang juga si Haruki itu ya, itu juga oke gitu ya. Mana suaranya pun kayak berat-berat kayak suara orb gitu lah temen ya. Jadi bisa lebih banyak karakter gitu ya, berkarakter lah ibaratnya ya dari segi suara gitu ya. Karena selain itu kan ada sebenarnya Taiga bisa masuk sih, cuman karena penulisan karakter yang buruk gitu ya, jadi kita tidak masukkan gitu ya.
Oke, jadi sudah dari karakter kita mungkin bahas heroinnya mungkin ya, karena kalau kemarin-kemarin sih ini kalau arc itu apa ya belum bahas tentang heroinnya mungkin ya. Kalau heroinnya kan yang kemarin kan katanya kan heroinnya pakai idol lah atau heroinnya tuh kayak dari apa anak penting lah atau gimana kan ya, jadi pastinya ya lebih kita menantikan heroinnya mungkin ya di Ultraman Omega nih bahkan ya. Nah itu udah, nah setelah itu ini sangkut pautnya kan ya, kan dari kemarin kan ini banyak yang kan Ultra End Project ini disinggung lagi gitu ya, soalnya Ultra End Project kan itu udah dari sejak zaman Blazar bahkan ya, atau sejak zaman Arc itu, jadi itu kan udah kayak harus ada ini nih kayaknya Ultra End Project nih, karena Blazar ini itu ibaratnya sudah kayak dari hubungannya tuh ke Nexus lah, Nova kan kayak New Generation Nexus gitu ya. Jadi kan Bara juga mengharapkan itu kan setelah Trigger, Decker, G kan ya, Ultraman Geyser lah kan ya, kan Geyser itu kan namanya udah dipakai ke Kamen Rider Geyser gitu ya di series Kamen Rider Kids. Nah habis itu ada kayak Ultraman Glacier, nah Glacier gitu ya, nah itu makin bervariasi gitu ya. Nah sekarang kita lihat termnya ada TDB. Nah untuk kalau yang setelah itu kan ya badak kan ya untuk Omega ini gitu ya. Omega ini tuh bisa bilang juga ya kalau kita lihat dari segi tahun nih ya, ini kan 2024 gitu ya. Terus di tahun berikutnya kalau yang kayak apa Trigger sama Decker kan itu dia ngambil konsep atau anniversary itu yang 25 tahun ya. Itu kan kayak New Generation 3. Nah, itu dia Trigger aja ada kata-kata New Generation 3. Panjang loh temennya. Sementara kalau Decker ya Decker aja gitu ya. Tapi base tuh dari kekuatan Dyna. Nah, kalau si Omega ini kita masukkan ya ke lana apa namanya untuk tahunnya itu dia di tahun 2000 ya. Berarti tahun 2000 itu adalah penayangan Ultraman Neos ya. Kalau kita ngikutin di 25 tahun ya Ultraman Neos gitu. Nah, kalau kita ambil data dari 30 tahun ya, itu berarti di Ultraman Towards the Future atau yang ini namanya Ultraman Powered mungkin ya. Jadi kayak ada Omega nih bisa bilang juga ada unsur-unsur seperti apa ya kayak kekuatan yang baru mungkin ya, cahaya juga tapi plusnya gitu ya, kan kalau Arkan plus imajinasi, kalau Blazer itu plus uh, komunikasi gitu ya, dan juga kayak jantung gitu ya. Jadi apakah ini mau membuat kayak base kekuatan atau dari kan kalau yang kemarin kan tuh Nexus gitu ya kalau nggak salah ya. Habis itu kan ada si Max Neos gitu ya. Jadi kayak mau ambil konsepnya dari situ mungkin ya. Kan kalau Nexus kan ada Noah ya kan. Ya kok ya Arc ini kan ada Arc kan Bahtera gitu ya. Jadi kan Bahtera atau enggak busur ya. Busur panah gitu ya. Jadi kalau Arc itu bisa kayak Bahtera atau seperti hal yang besar gitu ya. Soalnya kalau kita ambil story dari Arc itu kan dia dari kekuatannya kan dari suatu sinar dari planet Rusion gitu ya, yang dimana juga dipancarkan ke seluruh galaksi untuk dapat energi, ya kan ya. Tapi dari situ juga apa ya mereka tuh nggak bisa apa ya menuju ke bumi, karena kalau sampai ke bumi itu bisa aja kayak ada damage gitu ya, itu bisa aja hancur lebur gitu ya. Makanya juga di sini si Arc itu langsung datang melindungi bumi gitu ya, maksudnya melindungi cahaya itu agar tidak masuk dan mengubahnya jadi kayak ya imajinasi kotak gitulah ya kan ya. Tapi karena itu kan si Kapten Zena atau siapa gitu ya, alien Zena itu marah kan, jadi dia juga kirim monster yang ibarat tuh mengawali cerita dari Arc dan juga Yuma ini kan ya. Jadi juga pasti ada pertempurannya dan juga adalah si monolit itu ya, yang ibaratnya itu kan udah ditandai sama monolit ya. Jadi sebenarnya juga base apa ya base karakternya itu sudah dibangun sejak episode 3 ya. Kan itu kan juga cukup menarik ya, dimana episode 3 rasa episode 1, episode 1 rasa episode 3 gitu kan. Jadi cukup menarik ya teman, bahkan ya mengejutkannya episode 2 itu filler gitu ya. Jadi kayak what kok jadi filler gitu ya. Jadi semoga aja nggak yang seperti ini gitu ya. Ya
terlepas dari itu ya untuk dari penamaan sih ya cukup menarik kan ya, Omega gitu ya. New Omega kayak ngerti Amazon gitu ya. Nah, kita udah bahas dari segi base gitu ya. Habis itu mungkin apakah ini pakai tactical team yang super besar lagi mungkin ya. Soalnya kayaknya udah apa ya, udah sekitar berapa seri gitu ya. Kalau di Taiga kan itu nggak besar-besar amat sih, kayak kelompok peneliti lah atau kayak tim kecil-kecilan gitu lah. Z juga sama gitu ya. Cuma kalau Z itu juga punya militer lah, lebih tepatnya base-nya kan. Z itu kan base-nya dari militer gitu ya. Jadi lebih masuk akalnya tuh ke situ gitu ya. Kalau Trigger ini kan balik lagi nih ke tactical team, banyak membernya, ada kapten, ada wakil gitu ya. Jadi ada juga teknisinya, kayaknya ada juga kayak yang dua cewek lah kan, dua heroin gitu ya. Ya itu udah pasti sih ya kan ya. Apakah balik lagi ke setelan kayak itu ya kan ya, soalnya setelah itu kan Decker juga termasuk gitu ya. Nah, Blazar juga termasuk, walaupun Blazar itu sebenarnya lebih lagi-lagi ke militer ya teman-teman ya, sama kayak Z tadi gitu ya. Nah, kalau si ARK ini tuh juga lebih ke kelompok peneliti atau kelompok ya spesial gitulah gitu ya. Nah, apakah di Omega ini itu bisa kembali lagi kan ya, dan apakah project UGF ya, Ultra Classified akan kembali lagi di serial Ultraman Omega ini ya. Soalnya mungkin aja habis Ultraman Artama kan nanti kan ditis melalui bayangan atau slide kayak di Ultraman Blazer kan pakai siluet gitu ya. Di post credit movie-nya Decker kalau salah ya. Habis itu di Decker kan itu kalau salah teasernya tuh abis promosi movie-nya Blazar kalau salah ya, itu kan promosi movie-nya si Trigger sorry ya, itu kan kayak di jam 5 pagi gitu ya, itu kayak what langsung muncul Ultraman Decker nih ya, teasernya itu ya. Jadi cukup menarik ya teman, kayak first look-nya gitu ya. Jadi kita akan tunggu bagaimana first look-nya seperti apa ya teman ya, karena maksudnya kita bahasnya tuh dari namanya dulu gitu ya. Nama, first look, baru rumor satu video aja ya teman-teman ya. Jadi pastinya kita akan bahas rumornya tuh satu video aja, karena biasanya rumornya itu juga ya kurang lebih sama aja gitu ya. Apakah ini juga ya apa ya, seperti menggunakan rumor-rumor yang udah ada gitu ya, kayak tadi end project dan semacamnya gitu ya. Jadi kita akan tunggu first looknya tuh biasanya di movie gitu ya, atau ya semoga aja ada hilal lah kayaknya utama Ark punya movie kan, set kesian loh ya maksudnya set itu kan dapat movie, cuman movie-nya tuh untuk story-nya si Trigger bahkan ya, kan ada Evil Trigger gitu ya. Nah, selain itu apa namanya, untuk si Ultraman Omega ini apakah pakai base formnya tuh dari era Showa lagi kah? Soalnya kalau dari art itu kan dia kan kembali ke konsep Showa Heisei gitu ya. Kalau plus itu Heisei Reiwa gitu ya terusnya. Ya jadi pastinya kayak ada konsep primitifnya lah sedikit gitu ya. Jadi ada sedikit ada alien-aliennya, kayaknya ibarat itu udah modern sekali gitu ya temanya ya. Jadi selain itu juga musuhnya kayaknya, apakah musuhnya tuh juga alien lagi mungkin ya, alien atau kayak set Omega gitu ya. Omega ini maksudnya apa gitu ya, kalau di Ultraman ya. Kalau Arkan itu Bahtera gitu ya, kalau si Blaster itu koneksi sama koneksi jantung gitu ya, ke jantung bahkan ya, dan ibarat tuh ke rasa-rasa primitifnya si Blaster itu. Nah, apa nih ya kan ya, kita akan lihat kan bagaimana untuk leaknya seperti apa ya teman, untuk nama Ultraman Omega ini dan first looknya gitu ya. Oke, itu dia teman untuk bahasa kita mengenai Ultraman Omega temannya. Jadi ya, jadi pastinya kita akan tunggu untuk first looknya teman, soalnya pastinya akan sangat banyak ya teman ya. Oh ya, collectible itemnya seperti apa ya teman ya, soalnya ini juga saya lupa ya teman ya. Collectible itemnya kan kita lihat kan ya, yang kan ada Arc Cube, ada Blazar Stone, ada kartu ya kan ya, Decker gitu ya. Trigger kan pakai apa namanya, kayak USB gitu ya, yang kapsul gitu ya. Terus kalau Z itu pakai medal ya. Kalau si Tiger itu pakai Tiger Spark. Nah, itu kan pastinya unik-unik kan ya. Dari gimmicknya tuh masih dipermainkan gitu ya untuk penjualan gitu ya. Mau sekarang kan Ultraman kan lebih banyak pakai collectible item ya teman, lebih bisa menjual gitu ya. Jadi nggak kalah sama sebelah gitu ya. Pastinya bisa membuat anak-anak itu lebih suka gitu ya dengan series Ultraman yang seperti ini gitu ya. Jadi kita tunggu teman bagaimana Ultraman Omega ini seperti apa ya temennya, gimmicknya gitu ya. Terus apalagi openingnya, endingnya kayaknya, jadi bisa bilang juga ya
sangat berani gitu ya. Oke, sampai membahas kita untuk next video. Oke, goodbye.